Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ustazah, jangan lupa untuk hari ini antum melaksanakan amalan yaumi antum seperti tilawah, murojaah, sholat duha, dan membantu orang tua di rumah. Baiklah anak-anak ustazah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 1, pembelajaran kedua. Baiklah anak-anak ustazah, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, hari ini silahkan antum simak video berikut ini dan jangan lupa antum buat ringkasan dari video tersebut ke dalam buku catatan antum. Selamat belajar anak-anak ustazah. Perhatikan iklan yang ada di hadapan kalian. Nah, di hadapan kalian nih ada iklan tentang pentingnya air untuk kita. Nah, berdasarkan iklan ini, kira-kira apa ya kata kunci dari iklan di samping? Ya, kata kuncinya adalah pentingnya air untuk kita. Kemudian, apa tujuannya iklan di samping? Tujuannya adalah menjelaskan dan mengajak orang untuk minum air karena air itu penting bagi tubuh kita. Apa fungsi dari iklan? Kita akan bahas fungsi dari iklan. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Ya, jadi iklan untuk mempromosikan barang ataupun jasa. Iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Kalimat dan gambar yang menarik itu menjadi hal yang penting dalam sebuah iklan. Nah, berikut adalah unsur-unsur dari iklan. Yang pertama, ada isi iklan. Isi iklan itu harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Kemudian ada sasaran iklan. Sasaran iklan itu adalah kepada siapa iklan itu ditujukan. Untuk siapa iklan tersebut. Kemudian, kata kunci. Kata kunci adalah kata yang menjadi tema iklan tersebut. Dan ada maksud gambar. Gambar yang ada pada iklan harus memiliki makna untuk menyampaikan isi dari iklannya. Jadi unsur-unsur iklan ada ini ya. Ada isi iklan, sasaran iklan, kata kunci, dan maksud gambar. Kalimat yang digunakan pada iklan merupakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak. Ya, kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak. Tujuan penggunaan kalimat persuasif yaitu agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Apa saja ciri-ciri kalimat persuasif? Perhatikan, ciri-ciri kalimat persuasif yaitu sifatnya mengajak. Kemudian, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Ya, biasanya di iklan depannya pakai kata-kata ayo atau marilah. Kemudian cirinya kalimat persuasif adalah ditulis secara menarik. Kenapa harus menarik? Karena kalimat persuasif adalah kalimat nanti yang sifatnya untuk mengajak. Dan dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya.
Nah, sekarang perhatikan lagi iklan berikut. Nah, ada gambar sebuah iklan. Coba dilihat baik-baik gambar iklannya dan jawab pertanyaan ini. Apa kata kunci dari iklan ini? Ya, kata kuncinya adalah sarapan sehat. Ya, kemudian bertutur tentang apa iklan di samping? Bertutur tentang apa iklannya? Ya, ajakan sarapan sehat sebelum jam 9. Kemudian, kepada siapa iklan ditujukan? Iklan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat. Kemudian, apa makna gambar yang ditampilkan pada iklan di samping? Makna gambarnya adalah mengenai sarapan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi. Lihat ya, di sini gambarnya adalah makanan yang biasa dimakan pada sarapan. Karena iklannya adalah iklan untuk mengajak masyarakat sarapan sehat sebelum jam 9. Manusia itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Nah, oleh karena itu kita harus makan secara teratur. Makanan yang masuk ke tubuh kita diolah menjadi zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia itu berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Ya, ketika kita makan, makanan itu belum halus. Nah, kemudian makanan yang kita makan kita gigit. Nah, di situ makanan akan diolah dari bentuknya kasar, kemudian masuk ke pencernaan, dirubah lagi menjadi bentuk lebih halus. Dengan bantuan apa? Gigi dan enzim. Pencernaan manusia itu dibagi jadi 2 jenis. Ada pencernaan mekanis, ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu pencernaan dengan bantuan alat pencernaan. Ya, mekanis dengan bantuan alat pencernaan. Di mana terjadinya pencernaan mekanis? Terjadinya pencernaan mekanis itu di mulut dan di lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Ya, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Di mana saja terjadinya pencernaan kimiawi? Terjadinya di mulut, lambung, dan usus. Nah, bagaimana ya sistem pencernaan manusia? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sistem pencernaan manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar organ pencernaan manusia. Dan nanti kita akan bahas sistem pencernaan manusia. Pertama ada mulut. Di mana mulut? Nah, ini adalah mulut di sini. Kemudian dari mulut, selanjutnya ada kerongkongan. Lihat panahnya. Nah, kerongkongan yang ini. Ya. Perhatikan panahnya, kerongkongan yang ini. Kemudian lambung. Lambung yang ini. Perhatikan panah yang ibu tunjuk, lambung yang ini. Kemudian usus halus. Usus halus yang ini. Ya, usus halus yang ini. Kemudian usus besar yang ini nih. Ya, yang digambarnya warna hijau. Ya. Ini adalah usus besar. Dan anus yang mana? Anus yang ini. Kita ulangi lagi. Ini pertama mulut. Ya, makanan masuknya lewat mulut. Nah, di sini makanan masuk lewat mulut, dikunyah oleh gigi. Setelah halus, masuk ke kerongkongan. Jadi, kerongkongan ini adalah
penghubung antara mulut dengan lambung. Kemudian, setelah melewati kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di sini makanan dicerna lagi. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Nah, dari usus halus ini makanan diserap sari-sari makanannya. Setelah habis diserap sari-sari makanannya, masuk ke usus besar. Nih yang ini, yang warnanya hijau ini masuk ke usus besar. Usus besar ini adalah untuk menyerap air dan sisa makanan dan kotoran yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh keluar melalui anus. Ya, ini keluar melalui anus di sini. Oke. Nah, berikut adalah urutan sistem pencernaan pada manusia. Perhatikan baik-baik ya. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Kemudian, makanan yang masuk itu ditelan dan masuk ke kerongkongan. Ke kerongkongan. Ingat, bukan tenggorokan. Tenggorokan itu adalah untuk bernapas. Kalau untuk pencernaan namanya kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Kemudian di lambung, makanan dicerna dengan bantuan enzim. Setelah dicerna dengan enzim, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Ya, makanan diserap sari-sari makanannya di usus halus. Dari usus halus, makanan menuju usus besar. Di sini, makanan yang masuk usus besar itu sudah tidak ada sari-sari makanannya, hanya tinggal air. Di sini, di usus besar itu penyerapan air dari makanan ini. Nah, setelah diserap airnya, tinggal sisa-sisa makanannya. Sisa-sisanya akan keluar melalui anus. Jadi pertama mulut, kemudian ke kerongkongan, setelah dari kerongkongan ke lambung, setelah dari lambung ke usus halus, setelah dari usus halus ke usus besar, setelah dari usus besar sisa makanannya keluar melalui anus. Oke, organ-organ pencernaan pada tubuh manusia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, proses apa ya yang terjadi pada tiap organ pencernaan kita? Oke, apa saja ya fungsi dari mulut? Nah, di dalam mulut ada gigi, lidah, dan air ludah. Kita perhatikan pada gambar. Pada manusia memiliki 4 jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham depan untuk menggilas dan mengunyah makanan, dan jenis yang keempat adalah gigi geraham belakang yang berfungsi untuk melumat dan menghancurkan makanan sampai lebih halus lagi. Selanjutnya ada juga lidah yang berfungsi untuk mengatur letak makanan dalam mulut, membolak-balikkan makanan, dan membantu untuk menelan makanan. Pada mulut kita terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan secara mekanik pada mulut kita dibantu dengan gigi. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis dibantu dengan enzim petealin yang terdapat pada air ludah kita. Nah, fungsi dari enzim petealin itu sendiri adalah untuk mengubah makanan karbohidrat menjadi gula. Pengalaman kita adalah ketika kita mengunyah makanan karbohidrat, misalnya nasi, lama-kelamaan nasi tersebut akan berubah menjadi manis. Selanjutnya, fungsi dari kerongkongan. Kita amati pada gambar melalui tanda panah tersebut. Kerongkongan di sini berfungsi sebagai untuk jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan untuk menuju ke lambung. Organ selanjutnya adalah lambung. Nah, pada lambung berfungsi untuk
proses pencernaan secara mekanis dengan otot lambung, sehingga makanan yang dicerna di lambung lama-kelamaan akan berubah menjadi bubur. Nah, pada gambar kita bisa melihat adanya 3 lapisan otot polos yang berfungsi untuk pencernaan secara mekanis pada lambung. Selain pencernaan secara mekanis, pada lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses pencernaan yang dibantu dengan enzim. Adapun enzim yang bekerja di lambung ada 3. Yang pertama, enzim pepsin yang berguna mengubah protein menjadi pepton, asam klorida untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan, dan yang ketiga ada enzim renin untuk menggumpalkan protein susu. Selanjutnya adalah organ usus halus. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari, kedua adalah cecenum atau usus kosong, dan yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan, di mana ketiga bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda berkaitan dengan usus halus itu sendiri. Nah, pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu dengan enzim. Enzim itu sendiri dihasilkan oleh pankreas dan di dinding usus 12 jari atau duodenum. Nah, adapun pencernaan secara kimiawi yang terjadi pada usus halus, terutama usus 12 jari atau duodenum, melibatkan 3 enzim. Yang pertama adalah lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 2. Enzim amilase untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Dan yang ketiga, tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Selanjutnya, pada usus halus juga terjadi peristiwa penyerapan sari-sari makanan, terutama pada bagian jejunum dan ileum. Sehingga bisa kita katakan bahwa fungsi usus halus itu ada 2. Yang pertama, pencernaan makanan secara kimiawi dengan enzim pada usus 12 jari dan penyerapan sari-sari makanan. Oke, setelah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus, maka sisa-sisa makanan yang tidak terserap akan menuju ke usus besar. Perhatikan gambar ya, pada usus besar memiliki 3 bagian utama, yaitu bagian naik, mendatar, dan menurun. Fungsi usus besar sendiri adalah yang pertama, untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri yang ada pada usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Dan yang kedua adalah untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebih pada sisa makanan tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah rektum dan anus. Perhatikan gambar ya untuk mengetahui letak rektum dan anus. Rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara feses sebelum feses dikeluarkan dari tubuh. Dan yang kedua adalah anus. Anus sebagai lubang pembuangan feses atau kotoran sisa pencernaan dari tubuh kita. Kehidupan. Berikut adalah sebuah lagu tentang hidup sehat dengan judul Mas Hidup Sehat. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
Dalam lagu Mars Hidup Sehat, terdapat tangga nada tertentu dan nada sendiri terbagi atas tangga nada mayor dan tangga nada minor. Mari kita ingat kembali tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Untuk ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor, lagunya bersifat riang gembira, sedangkan ciri lagu tangga nada minor, lagunya bersifat sedih. Pada ciri lagu tangga nada mayor terdengar bersemangat, sedangkan ciri lagu tangga nada minor terdengar kurang bersemangat. Untuk tangga nada mayor umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do, sedangkan pada tangga nada minor umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.